Andalah yang bayar utang-utang tersebut lewat pajak. Coba lihat berapa target pajak APBN 2017? 1.489 triliun rupiah. Mungkin sulit untuk membayangkan jumlah uang sebanyak itu. Oke, kita bagi lagi dengan jumlah penduduk, 260 juta orang. Satu orang yang tinggal di rumah mewah maupun gelandangan di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, menanggung beban pajak 5,7 juta rupiah per orang tiap tahun. Anda dapat gaji, bayar pajak PPh. Beli barang, bayar PPN. Jual beli tanah Anda sendiri, kena pajak lagi, baik pembeli maupun penjual. Silakan Anda kerja, silakan Anda tak peduli soal kezaliman elit global. Silakan Anda pentingkan cari duit buat diri sendiri. Begitu dapat duit, uang Anda dipotong untuk membayar utang pada para bankir elit yang kaya raya. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. Inilah perbudakan gaya baru, neokolim, neokolonialisme dan imperialisme. Perbudakan global, Anda jadi budak para elit tanpa Anda menyadarinya. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Sampai kapan Anda dibebani utang terus? Tak akan ada habisnya. Sebab polanya memang gali lubang tutup lubang. Bayar sebagian kecil utang lama dengan mengambil utang baru. Anda lihat, bahkan Direktorat Jenderal Pajak pun mengatakan bahwa APBN kita gali lubang tutup lubang. Mengapa bisa demikian? Masa semua orang di dunia ini segitu bodohnya hingga bisa dibohongi begitu mudahnya? If you borrow the very first dollar into existence, and that's the only dollar that exists on the planet, but you promise to pay it back plus another dollar's worth of interest, where do you get the second dollar to pay the interest? Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita perhatikan tayangan pendek ini dengan seksama, menjelaskan bagaimana para bankster menciptakan sistem agar seluruh umat manusia di dunia berutang pada mereka dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar. The answer is that you have to borrow that one into existence and promise to pay it back with interest as well. Sistem keuangan dunia membuat tiap negara harus gali lubang tutup lubang dengan para banksters. So now there are $2 in existence, but you owe 4, and so on and so on. Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang beredar. Artinya, Anda berutang dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar sampai kapanpun. The result is there's never enough currency to pay the debt. There is always more debt in the system than there is currency in existence to pay the debt. Jumlah utang Amerika 19 triliun dolar, 13 kali lebih banyak dari jumlah dolar yang diedarkan 1,4 triliun dolar. Sampai kapanpun utang tak akan bisa dibayar oleh bangsa Amerika. Jumlah utang Indonesia menurut countrymatters.info jumlahnya 430 miliar dolar, sekitar 5.700 triliun rupiah. Jumlah uang yang beredar 586 triliun rupiah. Utang Indonesia hampir 10 kali lebih banyak dari jumlah rupiah yang diedarkan. Utang yang tak akan pernah bisa Anda bayar sampai kapanpun. Therefore, the whole system is impossible. It is finite. It will come to an end one day. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan ekonom. Kan banyak profesor doktor ekonom yang pintar-pintar. Sama juga dengan soal flat earth. Kan banyak profesor doktor saintis yang pintar-pintar. Masa mereka salah semua? Ini bukan soal salah atau benar. Bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal sistem yang diterapkan oleh segelintir elit untuk menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Justru, jika Anda seorang akademisi, Anda harus nurut sistem yang dibuat oleh mereka. Jika Anda membangkang seperti flat earth, sudah pasti Anda tak dapat ijazah. Kembali pada reaksi skeptis kebanyakan orang tentang flat earth. Bagaimana mungkin ada segelintir orang membohongi umat lain sedunia soal satelit dan bentuk bumi? Jangankan satelit di angkasa yang tak pernah Anda lihat, soal presiden negara adik kuasa pun mereka bisa atur. Soal media pers yang Anda lihat, dengar, dan baca tiap hari pun mereka bisa atur. Jangankan satelit di angkasa yang tak pernah Anda lihat, soal duit di kantong Anda pun mereka bisa bohongi dan Anda tidak menyadarinya. Mereka bisa mencetak uang tanpa modal alias modal dengkul. Anda kerja keras, dipajaki buat bayar utang. Sementara mereka tak usah kerja pun bisa nyetak uang tanpa modal dan menerima pembayaran cicilan utang dari Anda. Adalah berita yang mutakhir dan dapat dipercaya.
Pers adalah tulang punggung demokrasi, begitu jargonnya. Mari kita lihat fakta. Siapa sebenarnya pemilik media-media terbesar di dunia dan apa tujuan propaganda media itu? Sometimes it's hard to understand the concept of censorship when we have so many options for news. There are hundreds of TV stations, newspapers, and radio shows. But the truth is that almost every avenue from which we get our information in the mainstream media is controlled by only 6 corporations that have one specific interest: profit. So who are the big 6 corporations that control nearly everything you see, hear, and read? First, there's Comcast, formerly owned by GE, which controls MSNBC, NBC, and Telemundo. And there's Disney, which owns ABC, the History Channel, and and ESPN. Next, Viacom, the parent company of MTV, Paramount, and BET. And CBS, with all its affiliates. And there's News Corp, which owns Fox News, the New York Post, and the Wall Street Journal. And finally, Time Warner, the parent company of CNN, Time, and People magazine, as well as Warner Brothers. So what impact does it have when an agency that's supposed to serve as a watchdog for the powerful becomes a lapdog for the powerful? Dunia tak seperti apa yang diajarkan di sekolah dan tak seperti yang diberitakan media. Hampir semua orang berpikir bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang adalah negara-negara kaya. Mari kita... I'm not too... Well, I'll tell you, just listen for a minute. Learn a little something. The elections and politicians are in place in order to give Americans the illusion that they have freedom of choice. You don't really have choice in this country. Sekarang terkait pilkada, pilpres yang ternyata high cost di luar perkiraan waktu perancangan pertama, itu juga akan diamandemen sehingga kepala daerah tidak lagi itu cukup undang-undang. Itu undang-undang. Memang sekarang, Alexander, kita harus lihat ini pilkadanya perlu biaya. Biayanya mahal, ya. Negara tidak menjamin. Partai politik tidak boleh cari uang. Terus gimana? Ya, seperti Jawa Timur itu saksi aja 200 miliar. Jawa Tengah, Jawa Barat. Partai nggak boleh cari uang. Negara tidak membiayai, bagaimana? Jadi kalau mau di OTT semua pasti kena. Nah, negara tidak membiayai, bagaimana? Jadi kalau mau di OTT semua pasti kena. Nah, kita mau niru Amerika Latin, negara membiayai. Ya, saksi dibiayai negara, iklan dibiayai negara, kandidat adu konsep, adu gagasan. Nggak boleh minta sumbangan, nggak boleh. Atau seperti ada sebagian Amerika misalnya, partai orang boleh cari uang, boleh lobby, ada komisi halal, gitu. Atau seperti sebagian Eropa, orang menjadi DPR itu tidak digaji, tapi dia tetap profesinya, dia pengusaha tetap, dia kalau jadi pengacara tetap pengacara, boleh. Nah kalau kita ini tidak, negara tidak menanggung biayanya, nyari uang nggak boleh, nerima uang kena tangkep. Itu yang terjadi. Jadi ada sistem, ya ada sistem. Kalau kemarin ada satu teman mengatakan ini demokrasi kriminal, tuh kan lebih kejam lagi. Itu kalau saya mengatakan tidak. Kalau dibiayai oleh negara, Pak, apa keuangan negara memadai itu? Ya daripada sekarang, kalau main-main terus, coba satu korupsi bisa 5 triliun, 3 triliun, ya. Nah, karena itu tadi, kalau nyari uang kan, mungkin yang buat operasional 10%, 9% kan, masuk itu lebih mengalami, daya rusaknya lebih dahsyat lagi. Mendingan diatur. Gitu. Tapi apa jaminannya, Pak, bila negara sudah membiayai semuanya, praktek-praktek korupsi, nepotisme, kolusi itu tidak terjadi kembali ya? Saya kira pasti akan jauh berkurang ya. Kalau ada itu keterlaluan kan. Nah kalau sekarang ada yang ketiban sial, ada yang enggak. Nah yang ketahuan kena OTT. Padahal semua itu. Semua nggak mungkin nggak pakai uang. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, di mana yang nggak bayar saksi? Di mana yang nggak bayar gitu? Cuma ada yang ketahuan terima, ada yang enggak. Ayo, pasti tidak mungkin tidak. Nah itu kira-kira. Pak, terkait amandemen